nama saya Roda Purjana, NIM E1E022168. Saya mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pernah kita pelajari di profesi kependidikan. Nah, 6 di situ kita sudah membahas tentang 6 materi, yaitu kompetensi guru, keterampilan dasar mengajar, sertifikasi guru, organisasi guru, supervisi pendidikan, dan juga strategi dan pembinaan guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan layak dan tanggung jawab. Nah, kompetensi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi guru yang berkaitan dengan ilmu maupun seni mengajar. Nah, di sini artinya guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan kompetensi atau kemampuan guru yang berkaitan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru itu yang pertama bersikap baik, bertanggung jawab, bersikap adil, dan juga terbuka serta memahami setiap perkembangan individual. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi seorang guru atau kemampuan seorang guru untuk memahami dirinya yang tidak luput dari kemasyarakatan. Nah, maksudnya di sini guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi sosial, baik dengan muridnya, wali murid, antar sesama guru, dan juga masyarakat di sekitar sekolahnya. Nah, yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan kompetensi tentang kemampuan seorang guru memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membantunya dalam menyampaikan materi pada proses pembelajaran. Nah, keterampilan dasar mengajar ini ada 8, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan juga keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama yaitu tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru dengan cara spontan untuk menimbulkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik atau respon dari peserta didik dalam pembelajaran. Nah, biasanya keterampilan bertanya ini digunakan untuk membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan keterampilan menyampaikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya, sebab dengan akibat, definisi dengan contoh, dan sesuatu yang belum diketahui oleh peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi ini merupakan keterampilan guru untuk menggunakan bermacam-macam kemampuannya dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan ini merupakan tindakan atau respon terhadap sesuatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku peserta didik. Misalnya, jika ada peserta didik berbuat baik, kita akan memberikan penguatan atau motivasi atau sanjungan kepada peserta didik tersebut supaya dia akan lebih sering melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki atau yang harus dilatih oleh seorang guru karena mempunyai tujuan yaitu supaya pembelajaran terjadi secara efektif, efisien, dan menarik. Jika seseorang guru melakukan pembukaan atau membuka pembelajaran, jika seorang guru membuka pembelajaran dengan secara menarik, otomatis siswanya akan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang keenam, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan guru yang melayani kegiatan peserta didik dalam belajar dengan berkelompok, misalkan 3-5 orang. Sedangkan keterampilan perorangan merupakan pengajaran individual dan guru harus memiliki kemampuan dalam menentukan tujuan, bahan ajar, dan memperhatikan tuntutan-tuntutan setiap individual.
Nah, di sini guru harus lebih tahu dulu tujuannya supaya dan mengerti perbedaan individunya supaya pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini adalah kemampuan seorang guru untuk menstabilkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini maksudnya misalkan ada kegiatan keributan yang ada di dalam kelas, guru harus bisa mengelola kelas itu supaya menjadi lebih damai lagi atau tidak terjadi keributan lagi. Nah, di sinilah dibutuhkannya keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang kedelapan yaitu tentang membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang yang berinteraksi secara tatap muka dalam menyampaikan informasi, terus pengetahuan, pengalaman, maupun kesimpulan dari suatu masalah. Nah, tugasnya guru di sini yaitu membimbing sekelompok orang ini dalam menjalankan diskusi supaya diskusinya tidak terjadi kegaduhan atau permasalahan di dalam diskusi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat kepada tenaga pendidik atau seorang guru yang telah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, sertifikasi guru ini mempunyai dua syarat, yaitu syarat akademik dan syarat non-akademik. Syarat yang pertama yaitu syarat akademik. Nah, syarat akademik seperti namanya yaitu adalah syarat yang dilatar belakangi dengan pendidikan akhir seseorang yang dibuktikan dengan ijazah resmi. Yang kedua yaitu syarat non-akademik. Syarat non-akademik ini seperti namanya adalah merupakan syarat yang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan seseorang tersebut. Syarat non-akademik ini meliputi tentang usia, prioritas keikutsertaan dalam ujian, terus guru-guru yang mempunyai prestasi yang di luar non-akademik, dan juga masa jabatan atau masa kerja yang pernah dilalui oleh seseorang guru. Selanjutnya yaitu tentang organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru ini merupakan wadah tempat penampungan dan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan tentang pendidikan. Nah, dan diselesaikannya itu secara bersama-sama. Organisasi profesi guru ini bertujuan untuk pertama yang meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, dan yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengembangkan kewibawaan profesional anggota, yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat anggota, dan yang kelima yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Contoh dari organisasi profesi guru ini, yang pertama yaitu ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kedua ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan yang ketiga ada namanya ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang supervisi pendidikan. Nah, supervisi ini merupakan pandangan dari orang yang ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Tujuan dari supervisi ini adalah yang pertama membantu guru dalam mengembangkan proses belajar dan mengajar. Nah, yang kedua yaitu membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Materi selanjutnya yaitu tentang kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, kualifikasi itu merupakan kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki untuk melakukan sesuatu dan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Sedangkan pembinaan guru adalah serangkaian usaha atau bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang diberikan oleh kepala sekolah, pemilik sekolah, pengawas, dan juga pembina lainnya untuk meningkatkan hasil proses belajar mengajar yang dilakukan. Nah, untuk mendapatkan kualifikasi, guru bisa mendapatkannya melalui pembinaan guru. Nah, di sana ada strategi pengembangan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, yaitu yang pertama pembinaan guru sebagai suatu sistem, yang kedua yaitu pembinaan guru yang melalui supervisi, dan yang ketiga yaitu pengembangan guru melalui pelatihan, dan yang terakhir yaitu pembinaan guru melalui pendidikan lebih lanjut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.